Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sebagai aturan di sini, nama saya Dik-Dik karena kemarin banyak yang dari Bandung, Pak. Buya Sakur yang saya banggakan, yang saya kagumi. Tadi Buya dalam ceramah menyinggung tentang segumpal darah. Aja. Segumpal darah. Segumpal darah. Segumpal darah. Yang ada dalam dada. Jadi sebetulnya ini yang sering mengusik mimpi saya, Buya. Kita dalam beragama sering diperkenalkan dengan bahasa akal dan kolbu. Kalau kita tahu akal sering diasosiasikan dengan jaringan otak dan kolbu diasosiasikan dengan segumpal darah itu. Pertanyaannya, apakah memang kesadaran kolbu yang dimaksud dalam agama itu memang ada dalam otak? Saraf-saraf kesadarannya, sentralnya, sensornya dan lain sebagainya. Dan apakah yang dikatakan kolbu itu juga berkait dengan segumpal darah itu, sehingga ada istilah yang tadi katakan kolbu sebagai burung, raga sebagai sangkar, dimana kalau baik segumpal darah itu maka baik seluruh kehidupannya dan sebagainya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua berkaitan juga dengan salah satu yang diulas oleh Buya tadi tentang agama yang berbicara pahala. Saya melihat dalam hal ini dalam konteks sebagai religi. Sementara kajian tasawuf yang kita bahas selama ini kita sedang membangkitkan spiritual. Nah, pertanyaan saya, Buya, sering dalam praktek spiritual dengan religi itu dikisruhkan atau dibikin rancu. Padahal kalau menurut saya mungkin religi itu lebih berorientasi kepada masalah fikih dan aturan-aturan yang baku tadi, aturan-aturan yang bicara dengan pahala dan dosa itu tadi. Sementara spiritual tentang kesadaran berketuhanan dan kesadaran tentang tugas hidup kehalifahan sebagai manusia. Pertanyaannya, Buya, apakah sebetulnya religi itu sebagai jembatan untuk membangkitkan spiritual? Apa spiritual itu menjadi dasar bagi tumbuhnya sikap religi dari seseorang atau suatu kaum? Apakah kedua-duanya seiring sejalan seperti dua sisi mata uang? Mohon tanggapan Buya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, sebetulnya manusia itu ketika pada masa masyarakat primitif terjadi mereka kebersamaan yang biasanya dikaitkan dengan faktor-faktor substantif, kesamaan bahasa, kesamaan ras, warna kulit, satu keturunan, ya, satu keluarga itu menjadi satu suku yang hidupnya masih bergantung dengan berburu dan sebagainya. Tanpa manajemen, tanpa politik, tanpa pemerintahan, mereka bisa hidup. Betul enggak? Apa yang terjadi? Mereka selektif alami, yang menjadi kepala suku itu selalu yang badannya kekar, ya kan? Yang bisa berkelahi dengan macan, kan gitu. Nah, ketika dia dinobatkan sebagai kepala suku, tidak ada aturan undang-undang dasar, undang-undang, peraturan, juklik, apa, juklak, juknas, juknis, juklak, juknis, nggak perlu. Kepala suku dengan kebijaksanaan dia sendiri tinggal tunjuk-tunjuk saja, melakukan job description. Dia dengan instingnya menunjuk anak buahnya yang kekar-kekar, kamu 1, 2, 3, 4 berburu. Nah, ini yang punya keahlian masak, kamu masak. Yang mengisi ini, mengasuh anak-anak, ini yang menjaga kampung kita.
mereka damai, nggak ada masalah, nyaman-nyaman saja, iya kan? Nah, mulai ketika mereka dalam satu ras, satu suku, satu bangsa. Nah, ketika kita ini terjadi beberapa suku, bangsa, bahasa dan sebagainya, etnis yang berbeda-beda, di situ kan terjadi pergulatan. Nah, pergulatan itu akhirnya mencari rumus-rumus baru bagaimana kita bisa membangun kebersamaan yang disebut dengan sekarang negara kebangsaan, dan masing-masing punya kepentingan. Nah, itulah makanya hasil dari pergulatan itulah muncul ide namanya pluralisme itu. Artinya kita hidup berdampingan sekalipun kita sukunya berbeda, agama berbeda, bahasa berbeda. Semacam itu maksudnya. Jadi yang dipertanyakan tadi memang apakah, dan memang pada zaman primitif itu petunjuk awal yang memberikan aturan kebersamaan dalam bentuk suku-suku itu adalah wahyu dari Tuhan. Yang tadi baru kita cerita, memang manusia ini munculnya ilmu pengetahuan dan apapun berawal dari mitos-mitos itu yang mereka ciptakan sendiri. Ya, mitos itu kan terbukti kegagalannya karena mereka menemukan fakta baru di alam ini, lalu akhirnya orang meneliti dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini semuanya bertahap dan sangat lambat sekali. Tapi setelah abad ke-20 ini sudah seperti bola salju pengetahuannya. Jadi agama diperlukan untuk tatanan sosial sebatas mengatur kerukunan bersama, pembagian tugas, saling menghormati dan sebagainya. Tetapi agama juga secara individu pribadi masing-masing adalah merupakan insting bawaan manusia, karena melihat dalam kehidupan sehari-hari dia melihat gejala-gejala alam yang di luar kendali dirinya, dan dia melihat adanya suatu aturan alam semesta yang disebut dengan metafisika. Itu artinya mawara at-tabi'ah, yang ada di balik alam ini. Dengan insting pemikiran primitifnya mereka menduga bahwa ada kekuatan yang maha besar yang mengatur alam semesta ini. Tetapi ketika itu hidupnya masih dalam dengan tingkatan mitos, maka terjadilah agama-agama lokal di dunia ini, ya agama wiwitan, agama apa lagi? Ya kan? Ya yang batu, yang pohon segala macam itu kan pertemuan mereka. Kita hormati aja lah. Itu sebagai awal kan. Nah, nabi-nabi itu disebar ke seluruh dunia. Allah kirim nabi-nabi, rasul ada. Mana mungkin di Cina tidak ada nabi, tidak ada rasul? Mana mungkin di Jawa tidak ada rasul? Di mana ada komunitas manusia, di situ Allah membimbing. Artinya seorang cendekiawan, seorang filosofnya yang terbimbing jiwanya halus, dan disitulah dia membuat satu aturan-aturan, nilai-nilai etika dan sebagainya. Ya kan begitu persoalannya. Iya. Nah, tetapi itu semuanya hanya saja dalam Al-Quran itu hanya 25 yang disebutkan. Tetapi sebetulnya setiap komunitas itu ada nabinya, hanya tidak disebutkan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa minhum man qasasna ilaika wa minhum man lam naqsus ilaik. Sebagian kami ceritakan, sebagian tidak. Kalau minta diceritakan semua, nanti Al-Qurannya berapa ribu jilid. Akhirnya nggak terbaca. Jadi Al-Quran itu hanya sebetulnya 25 nabi itu sebagai sampel saja, watak, potensi, kebiasaan dan sebagainya. Itu 25 nabi yang menampilkan 25 watak, jadi sama dengan 25 pangkat 25 dari kepribadian manusia itu. Yang kaya raya Nabi Sulaiman, yang penuh penderitaan Nabi Ayub, ya kan begitu? Begitu. Ya, yang gagah perkasa galak ya kayak Nabi Musa, ya kan? Yang ganteng, yang ini seperti itu sudah cukup mewakili sifat manusia sealam dunia. Jadi saya kira 25 itu bukan hanya 25, tapi hanya sebagai sampel saja. Makanya yang wajib dipercaya 25 aja, kalau yang enggak wajib itu mah. Makanya saya menduga seperti Konfusius, seperti
Siddhartha Gautama, mereka para nabi juga sebetulnya sama. Nah ini juga aduh mana mungkin masa saya menduga baik nggak boleh. Kamu tahunya dari mana dia bukan nabi? Saya juga sama, tidak punya bukti bahwa dia nabi, tapi saya menduga, masa nggak boleh? Iya. Kalau menduga baik kan pahala ya. Kalau menduga buruk kan dosa. Nah, itu persoalannya. Lihat ajaran-ajaran Buddha sendiri secara moral itu sama dengan kita kok. Ini. Jadi artinya itu dari tatanan sosialnya. Dari internal diri manusia sendiri itu tidak bisa dihindari. Manusia akan berdialog dengan dirinya sendiri. Persis. Dan dia yakin setiap hari melihat temannya mati, dia akan bertanya what next, apa setelah itu. Dan dia juga merasa takut menghadapi kematian. Kesadaran diri mencari hakikat jati diri itu muncul pada setiap diri manusia. Makanya kalau sudah umur lebih 60 kan sudah mulai pada bertobat kan. Terus mulai banyak mencari mursyid kan, mencari pembimbing. Betul enggak? Ketika muda enggak kan? Jor-joran kan? Oh iya, dalih Mas Ilham enggak itu. Jadi begitu kira-kira Pak Didik. Jadi memang agama itu kebutuhan dalam bermasyarakat, diperlukan bimbingan ketuhanan, pribadi juga untuk perilaku dan sebagainya juga perlu bimbingan kerohanian, itu semuanya kebutuhan. Tetapi nanti di setiap komunitas akan berbeda-beda, dan nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, norma-norma sosial, norma agama, norma hukum itu pasti akan berbeda satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Manusia berbeda, tumbuh-tumbuhan juga berbeda, buah-buahannya berbeda. Di Arab mah nggak ada kesemek, nggak ada duet. Iya. Kan gitu. Seperti itu. Ya di Israel di sana anggurnya enak, ditanam di Indramayu, baunya rasanya kayak apa? Jadi ketika ideologi apapun, agama apapun, filsafat apapun, ketika pindah ke negeri yang berbeda, akan terjadi perbedaan, akan terjadi berasimilasi dengan berakulturasi dengan peradaban yang ada. Itu bisa dihindari. Oke, saya kira begitu.